Halo, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk tema kali ini, aku mau buat video yang menurut aku apa ya? Nah, ini dia firasat dia tentang dirimu. Apa yang dia rasakan tentang dirimu? Firasat dia tentang dirimu. Firasat dia tentang dirimu. Yang dirasakan ke kamu sekarang ini. Wow. Dia banyak mikirin kamu ya, kalau kita bicara mengenai love call ya, banyak mikirin kamu, banyak ngerasain apa ya, banyak ngerasain cinta yang berat sama kamu. Nah, kita lihat di sini ada kartu death. Dia lagi cinta sama kamu, tapi dia khawatir, ada khawatir juga. Kamu mau diajak ngedate nggak sama dia? Mau diajak jalan ya? Mungkin ini statusnya masih HTS-an, bisa jadi. Kamu udah ketemu orang lain atau belum? Lalu di sini ada kartu Grim Reaper. Oh, oke. Teman-teman. Sepertinya aku nggak tahu ya, kalau misalnya memang ada energi orang lama, maka pengen balik-balik lagi. Karena di sini saya lihat ada relation is over. Ya. Nah, lalu di sini ada kartu Ascending. Mungkin setelah melihat banyak tekanan, kalian pernah berjeda, lalu di sini mungkin sudah saling healing atau gimana, balik lagi, bisa jadi ya. Atau case kedua adalah kamu ketemu ada seseorang yang mungkin suka sama kamu, mau ngedate sama kamu, tapi mungkin melihat kondisi apakah kamu suka sama dia juga atau enggak gitu ya. Jadi ada dua situasi dan kondisi di sini. Kita akan lihat apa firasat terdalamnya dia terhadapmu. Apa firasat terdalamnya dia terhadapmu. Apa firasat terdalamnya dia terhadapmu. Four of Cups. Aku kayak merasakan seseorang ini memiliki energi cinta loh. Masih ada energi cinta gitu ya, dari jauh ke kamu, sayang ke kamu, itu ada. Tapi emang pace-nya tuh lambat ya, slow banget, yang kurasakan slow. Lalu kita lihat lagi di sini ada kartu Queen of Swords. Ya, Queen of Swords ini tuh lebih kayak menunjukkan orang ini datang ke kamu tuh penuh dengan strategi. Ya, yang dirasakan firasatnya dia nih, oh aku harus punya strategi nih untuk deketin kamu. Gimana strateginya? Take by time ya. Strateginya itu ya pelan-pelan, slow, lembut, nggak bisa cepat-cepat. Takutnya kamu ilfeel. Karena mungkin, nah ini kalau misalnya orang lama, ya misalnya orang lama, mungkin kamu udah sakit hati banget sama dia. Energinya tuh udah kenceng gitu, sakit hati banget, kecewa yang kulihat ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Ada kartu Five of Pentacles. Ini lebih kayak menunjukkan bahwa apa ya, untuk masuk lagi ke dalam hidup kamu, atau kalau dia orang baru masuk ke dalam hidup kamu itu pelan-pelan sekali. Takutnya apa? Takutnya kamu ilfeel. Ya, takutnya kamu ilfeel. Kenapa, Kak, kayak gitu? Ya mungkin kalau aku lihat ya, dia melihat kamu tuh kayak orang bukan sembarangan gitu loh. Orang yang bukan sembarangan. Teman-temanku di sini ya. Ayolah, tahun 2025 itu harus kita tuh lebih aware dan lebih berempati sih sebenarnya ya. Lebih aware dan lebih berempati. Kita harus tahu memang menyeleksi seseorang itu bagus gitu loh. Tapi yang aku mau kasih tahu ke kalian adalah jangan semuanya disamaratahin. Ya, kalau misalnya dia belum pernah membuat traumatik ke hidup kamu, mungkin sebaiknya kamu kasih kesempatan. Tapi kalau misalnya memang energinya di sini memang pernah membuat traumatik, maka yang aku bisa bilangin ke kamu adalah ya kamu harus hati-hati gitu ya. Jadi ini ada dua versi nih, mau orang baru atau orang lama ya, terserah kamu. Bacaannya ke sana. Firasat dia tentang kamu.
Aku kayak ngelihatnya, dia bilang, mau kamu hempaskan aku, kamu hempaskan aku akan memilih kamu lagi dan lagi. Aku akan datang terus ke kamu untuk mengganggu hidup kamu. Ya. Lalu di sini ada kartu burning desire. Ada energi yang terhambat, aku lihatnya. Energi yang terbakar, terhambat di sini. Lalu ada kartu damn, I'm really missing you. Wah, ini ada energi kangen banget sama kamu. Ya, pengen deket sama kamu. Kalau ini energi orang baru, dia pengen deket sama kamu. Dia udah bayangin kamu dalam ya, jatuh cinta pada pandangan pertama, bisa jadi. Nah, there is a secret that I need to reveal to you. Dia pengen jujur. Pengen ngomong jujur sama kamu. Dia bilang sekarang itu dia lagi menghadapi sebuah pilihan. Nah, kita akan lihat nanti pilihannya apa ya. Lalu kita lihat sekarang, you are my shine light in times of darkness. Kamu adalah seseorang yang memberikan kamu adalah seseorang yang memberikan cahaya di kala aku merasakan gelap gitu. Oke. Kita lihat lagi di sini ya. Siapa orangnya? Kartunya separation. Bisa dibilang, either ini adalah orang masa lalu, atau adalah orang yang kamu tidak begitu tertarik. Ada kartu Prince of Cups atau Prince of Heart. Aku ngelihatnya sih seseorang ini itu melihat ada kesempatan gitu loh, melihat peluang sama kamu ya, ingin memberikan rasa cinta, peluang. Nah, sudah berapa lama Kak dia berputar-putar di sekitarku? Ini kamu yang hijau, dia nih yang ikannya ya, dia sudah lama berputar-putar. Dia berusaha untuk masuk lagi dalam hidup kamu. Wow, ingin relation, ingin ada satu hubungan baik yang aku lihat ya. Kamu mungkin udah lama gak komunikasi atau gimana, bisa jadi orang lama yang udah lama gak komunikasi, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi orang baru yang kamu gak suka ya. Lalu kita lihat ada kartu princess. Oke. Ya, dia hanya bisa mengandalkan kamu sih teman-teman. Jadi yang aku lihat sekarang adalah ada energi yang kataku tuh energi sabar gitu loh. Dia pengen bilang sama kamu. Ya, dia pengen bilang sama kamu kalau aku di sini ya masih membutuhkan kamu. Itu yang dia bilang. Ciri-cirinya. Kalau ada yang gak match sama orang Indonesia, aku bakalan gak bacain ya. Takutnya halu gitu loh. Takutnya halu. Oke, kita lihat lagi di sini. Kalau yang gak sesuai sama Indonesia, aku skip. Rambutnya mulai menipis. Mungkin dia manjangin janggut. Ada yang kayak gitu ya. Kulitnya sawo matang. Standar aja. Hitam banget enggak, putih banget enggak, di tengah-tengah. Punya freckles atau jerawat atau apa sih namanya? Pigmented ya, pigment kayak apa sih, mungkin tanda lahir atau apa. Ya, pokoknya mukanya sih nggak mulus-mulus banget, tapi mungkin jerawat enggak, cuman ada pigmented mungkin, pigmented ya, pigmented. Ada yang potongannya kayak gini. Punya bangs di samping, agak cepak di samping. Lalu kita lihat lagi.
Orangnya suka pakai kacamata, tapi mungkin bukan kacamata yang sering gitu. Kadang-kadang dia pakai kacamata hitam atau kacamata apa. Dia suka dengan kacamata. Orangnya punya jambang, jenggot, jambang ya, kayak begitu. Lalu ciri-cirinya badannya bagus, nggak endut ya, cukup lah badannya tuh atletik tuh dalam arti ya dia suka olahraga, jaga badan, sehat dan lain-lain. Apakah dia termasuk tinggi, Kak? Tinggi. Termasuk tinggi ya. Sebentar. Terus kita lihat lagi. Rambutnya agak keriting, mungkin wanita juga ada, pria juga ada ya. Dia punya bulu tuh lebat loh, sebenarnya. Punya bulu lebat ya. Ada yang tidak ada jenggot. Ya kalau cewek bersih lah mukanya. Rambutnya ada yang lurus, kalau cewek ada yang potongannya gitu. Kamu bayangin aja ya, kalau nggak sesuai kamu bayangin aja, lihat aja dari gambarnya. Matanya ada yang hitam tapi tidak terlalu hitam. Mungkin ada yang suka pakai kontak lens abu-abu. Ada yang dicat merah rambutnya. Lalu di sini ada yang matanya agak coklat tua gitu. Jadi nggak hitam banget gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Ada nggak yang kira-kira seperti itu? Lalu kita akan lihatnya ya, kira-kira pesan cintanya kayak apa ke kamu. Pesan cintanya seperti apa? Ada kartu Seven of Wands. Ya, di sini dia lebih kayak menunjukkan bahwa dia datang ke kamu tuh dengan kekuatan sendiri sih. Bener-bener ngejar kamu tuh dengan kekuatan sendiri. Ya, kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Apakah dia berusaha keras sekarang ini? Iya. Dia tuh gini, teman-teman. Mungkin ada sisi ketidakpedeannya dia. Ya, ada sisi ketidakpedeannya dia terkait dengan materi. Ya. Mungkin dia merasa kayak belum cukup sekarang dan dia lagi berjuang. The Hierophant, tujuannya sih pengen serius sama kamu, yes, ada niat serius, cuman mungkin lama ya, karena mungkin jatuh bangun juga, dan kondisinya juga lagi The Hangman. The Hangman itu kayak nggak bisa ketemu kamu setiap hari gitu loh, tapi mengawasi, cukup mengawasi selama ini. Dan ada kartu The World ya, dia tidak pernah melarang kamu, karena dia cukup mengawasi, tapi dia nggak pernah banyak komen tentang hidup kamu. Kira-kira seperti itu. Kita akan buka lagi di sini. Apa yang disembunyikan? Kita lihat sama-sama. Terkadang aku memikirkan kamu, bahkan dia bisa sampai kayak terbangun. Itu yang dirasakan. Jadi gini, kalau misalnya kamu lagi sedih, koneksi ke dia tuh cepet gitu loh, kayak tek gitu. Kenapa ya? Misalnya si Mela nih, dia si A gitu kan. Si A nih bikin si Mela kenapa ya? Dia berharap ada sebuah situasi dan kondisi yang berbeda. Lalu kita lihat lagi di sini ada kartu You Are the Best Thing in My Life. Kamu tuh dibandingin dengan yang lain, kamu adalah orang yang betul-betul sangat yang paling terbaik dalam hidupnya ya. I couldn't let you get close to me. Mungkin untuk saat ini dia tidak bisa datang, atau dia tidak bisa memanggil kamu datang. Yaitu mungkin kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan. Ada musik yang dia suka tentang kamu, ya, dia selalu mendengarkan satu lagu dan itu ingat tentang kamu. I hope that you can forgive me one day. Kalau dia adalah orang lama, dia mau bilang maafin aku ya. Aku janji, ya, aku datang ke kamu tuh sudah dalam keadaan aku jadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang dirasakan.
Kita lihat energinya ya. Energinya orang ini tuh kayaknya lagi healing, lagi dalam masa probation gitu loh. Dia ngerti, mungkin dia ini ada toxic, mungkin dia ini nggak baik, ya. Jadi dia mencoba untuk tidak mau terlalu teradiksi sama kamu. Dia pengen jadi orang yang normal, ya. Terus di sini dia sempat pergi jauh, kalau aku lihat ya, menerima, memahami, ya situasinya kayak apa. Sejauh-jauhnya dia pergi, jujur aja masih ada memori tentang kamu yang dibawa kemanapun. Jadi kalau dia pergi kemana gitu, seakan-akan dia sama kamu, gitu loh. Merasa kayak kamu tuh di samping, kayak CCTV di samping dia gitu. Energinya cinta. Ya, ada energi cinta. Dia percaya bahwa cinta tuh akan datang. Dan sejelek-jeleknya kalau kamu berlari, ya Dewi Cinta akan mengejar kamu, akan mempertemukan kembali. Karena aku ngelihatnya kamu mungkin berlari ya, dan sekarang ini kamu lagi fokus sama diri kamu juga lagi memerangi shadow work. Mungkin kalian, kalau orang lama, kalian itu punya koneksi yang kayak saling keras ya, saling keras itu dalam arti saling beradiksi, saling, apa ya, saling obsesi. Saling obsesi, itulah yang dilepaskan dulu. Jadi semesta itu mungkin melepaskan kalau misalnya sudah mulai membaik, ya misalnya kamu udah fokus dengan dirimu, dia juga sudah fokus dengan dirinya, otomatis loh teman-teman, otomatis itu bakalan dipertemukan kembali dengan versi terbaik, oke? Ini adalah nama-namanya, mungkin kalian bisa lihat, ya kalian bisa lihat di sini nama-namanya juga. Silakan kataku, kira-kira ada nggak inisial dia di sono? Ya, ada nggak inisial dia di sana? Kalau misalnya ada, ya udah, itu feeling dia tentang kamu. Kalian ini jenis koneksinya adalah karmic relationship. Nah, kalau jenis karmic relationship seperti ini, semakin jauh akan terasa dekat, semakin dekat akan terasa jauh. Itulah yang terjadi di hubungan kalian ya. Jadi aku hanya bisa berharap sih kamu kalau misalnya lagi fokus dengan diri kamu dan ada gangguan dia, coba kamu untuk lebih bisa kayak jangan buru-buru untuk menerima atau langsung iyain dia kembali gitu. Saran aku sih fokus dulu dengan apa yang ada, jangan dihancurkan. Ya kan masih banyak tahun depan, ya masih banyak umur, masih banyak energi yang panjang gitu. Nah, kalau menurutku sih cukup kamu sendiri fokus dengan yang ada, ya fokus dengan yang ada. Ya kalau misalnya memang Tuhan membawa dia ke kamu, berarti memang masih ada satu unfinished business yang dia rasakan. Mungkin ada obsesi, dan obsesi itu mungkin harus dihilangkan. Seperti itu ya. So, ini pembacaan malam ini. Semoga kalian suka dengan pembacaannya. Nggak mau terlalu panjang, supaya biar nggak bosen juga. Karena aku udah mulai kayak energi, kayak jenuh-jenuh gitu loh. Ya, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan pembacaanku. See you and I see you. I love you. Bye-bye.